Shalom, selamat pagi anak didikku semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak harapkan semua anak didikku sudah mengambil sikap belajar di rumah dengan baik supaya kamu bisa konsentrasi untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga Tuhan masih memberkati kami, melindungi kami pada saat pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar kami, yaitu pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari, apa yang dipelajari oleh anak didikku semuanya, boleh mereka pahami dan boleh mereka mengerti. Di atas segalanya Tuhan kami banyak dosa, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang multikulturalisme. Ya. Materi kita hari ini berjudul multikulturalisme, atau nats Alkitabnya terdapat dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 21, Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Yang menjadi indikator kita pada hari ini adalah tentang menjelaskan arti dari multikulturalisme. Kedua, menerapkan kesadaran dan praktik multikulturalisme. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap-sikap yang harus dihindari dari multikulturalisme. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan arti multikultural. Kedua, peserta didik mampu menerapkan kesadaran dan praktik multikultural. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap-sikap yang harus dihindari dari multikulturalisme. Oke, pengertian multikulturalisme. Oke, dengarkan yang Bapak jelaskan ya nak ya. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup dan sebagainya. Dan ide kulturalisme merupakan suatu gagasan yang mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dari pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Melalui multikulturalisme ini, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Jadi intinya di sini multikulturalisme itu adalah keberagaman, tetapi keberagaman itu diajak untuk menjunjung tinggi toleransi atau kerukunan dan perdamaian. Apa itu masyarakat multikultural? Dalam masyarakat yang multikultural, orang hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada, menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian adat, musik, dan tari. Kedua, menerima serta memperlakukan semua orang dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Yang ketiga, cara pandang yang baru, semuanya manusia dalam kepelbagaian atau keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasi yang sebagai manusia. Oke, cukup jelas ya nak ya, masyarakat yang multikulturalisme ini ya. Oke, kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Apa sih kata Alkitab? Kitab Taurat seolah-olah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkan diri dari bangsa-bangsa lain. Fokus utama adalah Allah mempersiapkan Israel dalam ibadah dan ketaatan. Kedua, penolakan yang dilakukan adalah ibadah yang ditujukan pada ilahi-ilahinya. Jika Israel bergaul dengan bangsa itu, maka tidak bisa menfilter atau menyaring berbagai pengaruh budaya, dan ibadah sering merupakan Allah. Ketiga, di sini dikatakan juga Yesus sendiri mengemukakan cerita orang Samaria yang hatinya untuk menjelaskan siapa sesama manusia. Cerita ini memiliki makna bahwa semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Di sini kita mengatakan menyatukan, ya, menyatukan perbedaan itu sebenarnya sangat susah, tetapi kita dituntut dalam Alkitab, kita harus bisa menyatukan, mendamaikan siapapun itu. Kita harus sebagai makhluk solidaritas dan kasih bagi sesama manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, bangsa, dan lain-lain. Oke, sini juga menerapkan kesadaran dan praktik multikultural. Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan supaya saling melengkapi dan saling mengisi. Kita berbeda-beda karena
gak ada yang sama. Bahkan yang kembar saja pasti akan beda. Beda apanya? Mungkin raut wajahnya pasti beda, tapi mereka kembar. Bahkan sifatnya mereka pasti beda. Apalagi kita yang tidak kembar, pasti berbeda-beda. Saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran multikultur yang lebih baik. Puji Tuhan ya nak ya. Sekarang katanya masyarakat kita sudah memiliki kesadaran multikulturalisme yang sangat baik. Mudah-mudahan ditingkatkan ya. Kamu pun juga dimanapun mereka berada, tingkatkan perbedaan yang ada. Komunitas Kristen terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, kebiasaan, serta geografis yang berbeda-beda. Benar ya. Dalam gereja yang multikultural, setiap persekutuan dibangun di atas perbedaan. Gereja itu banyak suku-suku, Batak, Toba, Nia, Simalungun, Karo, ya. Tapi itu harus kita satu di dalam Tuhan. Nilai-nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Ya, contohnya liturgi dalam ibadah, tata ibadahnya. Kita bisa memperkaya iman kita ataupun pengetahuan kita di dalam Tuhan. Oke, di sini juga sumbangan multikultural memperkuat persatuan umat Kristen. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan. Tadi sudah kita bahas ya nak ya. Berarti tentang perbedaan tentang terhadap HAM dan saling menghormati perbedaan. Ya, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Di sini kita dituntut untuk mendamaikan perbedaan. Oke, sikap-sikap yang harus dihindari. Ini ada sikap-sikap yang harus dihindari. Primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotip. Oke, ini nanti bisa dibaca lewat materi yang Bapak kirimkan nanti anaknya supaya lebih jelas. Oke. Di sini juga multikulturalisme yang memperkuat persatuan umat Kristen, menerima dan menghargai semua orang tanpa terkecuali, menolong, menghilangkan prasangka buruk dan berpikir positif, menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam berbagai dengan sesama. Ini aja kita lakukan, negara kita akan pasti aman dan sejahtera. Kita masuk kepada kesimpulan ya nak ya. Masyarakat multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain. Masyarakat majemuk pasti terdiri dari berbagai agama, suku adat, dan kebiasaan masing-masing. Dalam teori ini semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat kemungkinan akan terjadi konflik. Itu sangatlah tinggi proses penting, integrasinya juga susah. Ya, di sini kita masing-masing pasti ada konflik dalam hal perbedaan. Tetapi dalam hal perbedaan tersebut kita dituntut untuk saling mengasihi dan saling menerima perbedaan tersebut. Sungguh indah materi kita tentang multikulturalisme, menghargai perbedaan satu sama lain. Demikian materi kita hari ini ya nak. Sekian dan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah selesai belajar agama. Kiranya Tuhan apa yang dipelajari anak-anakku, biarlah mereka mengerti dan biar mereka pahami. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan segala kegiatan kami, aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Sampai jumpa di materi atau pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, andalkan Tuhan, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.